serahkan semua jalanku di tanganmu. Hidupku selalu pada kebenaran, agar ku tidak terjatuh di setiap langkahku. Yesus, Yesus Tuhan, urus firman-Mu. Bumi syukur dalam simfoninya. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib kuasa-Mu. Engkau yang bintang untuk selamanya. Engkau yang bintang untuk selamanya. Engkau yang bintang untuk selamanya. Mari jemaat Tuhan, kita satukan hati kita, kita fokuskan hati kita, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Bapa di surga, Juru Selamat kami, yang rela mati Tuhan, untuk menghapus segala dosa kami. Dan sekarang kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap orang kudus Tuhan, yang hadir pada hari ini di gereja kudus-Mu, Injil Karunia Tuhan. Terima kasih untuk setiap hati yang ingin terus belajar, mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, Kau berkati kami Tuhan di sesi pemberitaan firman Tuhan. Kau fokuskan hati kami Tuhan dan kuasai hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami bisa mengerti setiap firman yang kami dengarkan, agar itu bisa menjadi rema di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, baik yang hadir pada hari ini maupun yang menonton lewat Zoom, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, karena kami siap untuk akan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Amin. Saya persilakan untuk jemaat duduk kembali. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Salam kudus untuk kita semua. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Ya, puji Tuhan. Kembali setiap hati yang mau bersyukur, ya, kita di sini hadir dengan sukacita. Amin ya Bapak Ibu. Ya, itu yang paling penting dan yang paling utama, ya, karena kita percaya bahwa banyak masalah di luar pun hari ini, ya, kita fokuskan hati kita tujukan hati kita ke Tuhan, karena kita percaya bahwa bukan itu yang paling utama, ya. Yang paling utama adalah kita bersama-sama bersekutu, kemudian mendengarkan firman Tuhan, dan ini firman Injil kasih karunia yang tentunya pasti harus terus seperti apa yang memang Tuhan inginkan, ya, kepada kita umat-umatnya, yaitu tidak hanya selamat tetapi juga datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Nah, ini penting Bapak Ibu. Nah, saya sudah menyampaikan tema khotbah pada minggu kedua bulan Oktober, ya, September atau Oktober kalau saya tidak salah. Itu bersumber dari bagian firman Tuhan dari Kolose pasalnya yang ke-9 sampai dengan 14. Ya, Bapak Ibu, Kolose 1 pasal 9. Kolose pasal yang pertama ayat 9 sampai dengan ke-14. Dengan judul menggali dan memakai sumber kekuatan kita. Ya,
Bapak Ibu. Nah, hari ini Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita untuk berdiskusi tentunya dan juga menyampaikan sedikit dari firman Tuhan yang berbeda, ya. Apa perbedaannya? Kalau yang waktu bulan-bulan sebelumnya itu bagaimana kita bisa memakai sumber kekuatan kita. Nah, kali ini bagaimana caranya memberdayakan iman, ya, kemudian kasih dan pengharapan kita. Bagaimana, apa dan bagaimana, begitu ya. Bapak Ibu, sebelum saya mulai, barangkali Bapak Ibu sudah pernah mendengar kata memberdayakan. Bapak Ibu tahu ya, memberdayakan ya? Berdaya, memberdayakan ataupun pemberdayaan. Nah, kalau misalnya di ajang-ajang sekarang nih, kemarin kita sudah menyaksikan pelantikan dari presiden dan wakil presiden kita dari untuk periode tahun 2024 sampai 2029. Nah, sekarang ini kita sedang menunggu pemilihan gubernur, tidak hanya di Jakarta tapi serempak di seluruh Indonesia, ya. Nah, banyak sekali calon-calon, ya, calon-calon, saya bilang calon-calon pemerintah begitu ya, yang berusaha menyampaikan visi dan misi, betul? Ya. Apakah setiap calon memiliki visi dan misi yang sama? Tidak. Oke. Variabelnya adalah satu, pasti tergantung kepada pengetahuan dari si calon. Satu. Kedua, selanjutnya adalah bagaimana si calon ini mengetahui pekerjaan ini buat mereka seperti apa, begitu ya. Kira-kira dari sumber, dari point of view yang mana yang kira-kiranya mereka ini ingin ubah, begitu ya. Kemudian ingin merealisasikan sesuatu. Kemudian yang ketiga adalah tergantung daripada daerahnya, betul? Apakah semua daerah memiliki keperluan yang sama? Kebutuhan yang sama? Tidak. Ya, sebagai contoh Jakarta dengan daerah terpencil yang ada di timur itu berbeda. Kalau ibu kota Jakarta ya sudah, kalau misalnya dibilang pembangunan dan segala macam, justru pembangunan di sini sudah jauh lebih besar dibandingkan kota-kota yang lain, betul ya? Nah, berarti kota-kota yang lain membutuhkan pembangunan yang jauh lebih besar dibandingkan Jakarta. Lalu Jakarta butuh apa? Nah, itu yang harus dibangun kembali. Nah, pemberdayaan ini ya, misalnya pemerintah dalam rangka pemberdayaan, kalau yang di desa, masyarakat desa, begitu ya. Ada kalau di sini di Jakarta kita gampang ya, mudah ya menggunakan internet, betul ya. Kayaknya rata-rata semua di rumah juga udah punya wifi, begitu ya, ataupun kuota internet. Kalau di yang bagian pelosok itu tidak, begitu. Nah, itu fokus mereka ke sana. Lalu disediakanlah sarana internet, begitu kan, sampai ke tingkat pedesaan. Supaya apa, Bapak Ibu? Supaya masyarakat lebih mudah memperoleh informasi. Kalau kita di ibu kota, kita mudah sekali memperoleh informasi, ya. Kita bangun pagi, begitu ya, atau segala macam mempersiapkan segala sesuatu, ambil handphone, udah tahu gitu kejadian-kejadian yang ada di dunia ini lewat handphone, begitu. Tapi tentunya pakai internet. Nah, kalau orang-orang yang mungkin masih jauh dari listrik ataupun internet, itu mereka sulit sekali mendapatkan informasi. Nah, supaya apa? Supaya masyarakat lebih mudah memperoleh informasi tentang hal-hal menyangkut, kalau sekarang contoh pendidikan, begitu ya. Kemudian pendidikan, kemudian pertanian, kesehatan, dan lain sebagainya. Sehingga masyarakat juga bisa jauh lebih maju, begitu ya. Lebih maju, terus tidak hanya lebih maju, juga menunjang kelancaran aktivitas. Kita tidak bisa pungkiri bahwa kemajuan teknologi sekarang itu sangat memudahkan manusia untuk melakukan aktivitasnya, begitu ya. Dalam hal ini juga, nah, jaringan internet ini banyak kan bisa bermanfaat sebagai pemberdayaan kehidupan mereka, sehingga berubah mengalami kemajuan, dan bahkan terlebih juga bagi kita sekarang masyarakat kota. Nah, Bapak Ibu, hari ini saya ingin mengajak kita untuk memikirkan bersama-sama, Bapak Ibu, dari kebenaran firman Tuhan tentang apa
dan bagaimana memberdayakan iman, kasih, dan pengharapan. Ya, iman, kasih, dan pengharapan kita di dalam siapa? Di dalam Yesus Kristus. Kita harus tahu bahwa iman, kasih, dan pengharapan kita bersumber hanya dari Kristus Yesus. Nah, mari kita membuka Kolose pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga sampai dengan yang ke-9. Gitu. Ini surat Paulus kepada jemaat di Kolose, ya. Ini dia. Kita akan baca Bapak Ibu ayatnya yang ketiga sampai dengan yang ke-9. Kita baca bersama-sama saja, ini tidak terlalu panjang ayatnya, jadi kita bisa melihat betul isi dari firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasihmu dalam roh. 9. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Ya, Bapak Ibu. Pertama-tama kita bisa melihat di ayat sebelumnya, ya, kalau kita mau membaca, mempelajari betul tentang firman kasih karunia, tentunya tidak hanya kasih karunia, tetapi juga firman Tuhan, ya. Kita harus tahu betul perikop dan tujuan ataupun orang yang menyampaikan, kepada siapa itu disampaikan, kapan itu disampaikan, dan untuk apa itu disampaikan, ya. Karena kalau kita tidak namanya rightly dividing the word of truth, membagi firman dengan tepat dan benar, begitu ya. Karena kalau kita tidak membagi firman dengan tepat dan benar, banyak sekali yang mungkin orang bakalan melihat bahwa ini sesuatu hal yang kontradiktif atau ini bertentangan, begitu. Padahal semua 100% firman Tuhan ini dari Kejadian sampai Wahyu tidak ada yang salah. Ini lengkap, sempurna, tidak ada yang bertentangan apapun. Begitu ya. Nah, ini pentingnya kita mempelajari firman kasih karunia, begitu ya. Bagi kita semua yang hadir di sini tentunya harus tahu betul melihat betul seperti apa sih firman yang memang ingin disampaikan, begitu ya, dari setiap firman yang ingin kita pelajari, begitu. Pertama-tama kita bisa melihat di ayat yang sebelumnya, di ayat yang pertama di situ dikatakan bahwa dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah dan siapa? Timotius. Ya, betul. Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Bahwa bukan hanya Rasul Paulus yang bergembira dan mengucap syukur. Di situ dikatakan ada Timotius, ya. Paulus sangat bergembira, Paulus sangat bersyukur, Paulus sangat bahagia dengan kemajuan iman dari jemaat Kolose, ya. Tetapi tidak hanya Paulus, tetapi juga Timotius yang adalah seorang pelayan kasih karunia yang masih muda, ya.
Masih muda, Timotius ini masih muda. Masih muda, namun setia membantu Paulus dalam pelayanan, kerjasama pelayanan dalam pemberitaan Injil kasih karunia. Ya, tentu karena Timotius, pelayan muda ini telah mengikuti cara hidupnya Paulus. Ya, cara Paulus, hidupnya Paulus sebagaimana yang Allah kehendaki, maka ia bisa akhirnya juga merasakan hal yang seperti dialami oleh Paulus. Apa saja? Semangatnya, ya, semangatnya selalu terbangun untuk belajar mendengarkan setiap kebenaran perkataan firman yang diajarkan oleh Paulus kepada Timotius. Ya, kalau kita kembali baca di surat Rasul Paulus kepada Timotius di 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 10, tidak usah dibuka, saya akan bacakan untuk kita. Di situ dikatakan bahwa tetapi engkau telah mengikuti ajaranku. Nah, ini surat dari Rasul Paulus kepada Timotius, ya. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku, dan lain sebagainya. Ini daftar karakter hidup moral yang telah diperlihatkan oleh Rasul Paulus, ya, kepada jemaat-jemaat kudusnya Tuhan pada waktu itu. Dan Timotius sebagai pelayan, ya, pelayan muda, sangat diberdayakan oleh faktor-faktor keteladanan hidup yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus di dalam hubungan mereka, ya, memajukan pelayanan pekerjaan Tuhan. Jadi terdapat kerjasama yang luar biasa, ya, yang ditunjukkan oleh Timotius dan Rasul Paulus ini. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu, kita lihat di Kolose pasal yang ketiga, maka akhirnya Bapak Ibu, kami selalu mengucap syukur. Di ayat yang ketiga dikatakan kami selalu mengucap syukur. Tidak heran Bapak Ibu, kenapa Paulus mengatakan kami selalu mengucap syukur. Paulus tidak mengatakan di sini saya, betul ya? Saya tidak mengucap, saya mengucap syukur, tetapi dikatakan di sini kami mengucap syukur. Kami selalu mengucap syukur. Ya, kenapa? Karena pengalaman mereka, pengalaman dari Rasul Paulus, pengalaman dari Timotius dalam pelayanan bersama, ini mereka memiliki kesatuan hati. Ya, kesatuan hati tidak hanya di dalam iman, tetapi juga di dalam kasih dan pengharapan. Ya, dan lagi Paulus tidak mengatakan bahwa kami bersyukur sekali-sekali, betul? Tidak. Selalu, always. Always, selalu, ya. Kalau kata selalu itu apa definisi kata selalu Bapak Ibu? Terus menerus. Tidak berhenti, selalu, tidak ada jeda. Betul ya? Ya, itu definisi kata selalu. Always, selalu. Ya, bukan jarang, bukan sekali-kali, sekali-sekali, atau kadang-kadang, melainkan selalu mengucap syukur kepada Tuhan, kepada Allah, kepada Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Karena apa Bapak Ibu? Apa alasan mengucap syukur selalu? Dikatakan karena iman. Ya. Bukan perbuatan, tidak dilihat perbuatan. Karena imanmu, iman jemaat kudusnya Tuhan di Kolose. Jadi Tuhan melihat iman yang pertama, ya, iman kepada Tuhan, jemaat kudusnya, iman jemaat kudusnya Tuhan di Kolose kepada Tuhan, ya. Tentu saja kita juga mengucap syukur senantiasa. Itulah yang akhirnya membuat kita mengucap syukur Bapak Ibu, ya. Karena iman kita adalah iman kasih karunia. Apakah iman kita dengan iman jemaat Kolose sama? Oke, pertanyaan bagus ini. Karena saya mendengar ada dua jawaban yang berbeda. Kalau saya tanya Bapak Ibu, apakah iman kita sekarang jemaat Girika Makedonia atau jemaat yang sekarang kasih karunia dengan jemaat yang dulu Rasul Paulus layani sama atau tidak? Sama. Bagaimana Bapak Ibu bisa tahu sama?
Emang Bapak Ibu tahu? Bapak Ibu udah pernah tanya mereka? Apa contohnya? Bagaimana kita bisa tahu iman kita sama dengan terhadap mereka? Mempunyai pengharapan yang sama dengan Yesus, kepada Yesus ya. Mereka juga mengimani yang sama seperti itu. Yakin Bapak Ibu? Kalau jawab seperti ini tidak boleh setengah-setengah. Yakin. Nah itu gak yakin Bapak Ibu. Kalau kecil yakin itu yakin kecil, nggak ada. Yakin itu tidak ada yakin kecil ya. Yakin itu yakin gitu, yakin dan tidak gitu. Yakin itu berarti percaya gitu kan, bersungguh-sungguh itu yakin ya. Apakah sama? Sama. Ya, tidak ada yang berbeda. Ya, kenapa? Karena apakah Rasul kita dengan Rasul kalau jemaat di Kolose sama atau berbeda? Sama. Apakah mereka juga yang mereka dapatkan dari Rasul Paulus yang kita dapatkan sekarang sama? Sama. Karena apa? Karena kita sudah hidup di zaman kasih karunia. Itu jawabannya. Jadi ini semua sama, Bapak Ibu. Ya, jemaat di Kolose, jemaat yang hidup di zaman kasih karunia. Ini kita jemaat, betul? Ya, apakah kita hidup di zaman kasih karunia? Iya. Kalau Rasul Paulus masih ada, ya Bapak Ibu, berandai-andai, ini jemaat Gerika Makedonia di Cibubur. Ya, ini jemaat kudusnya Tuhan. Di Cibubur. Kalau mereka ini di Kolose. Ya, ada juga di Filipi, Galatia dan lain sebagainya. Ini jemaat Gerika Makedonia di Cibubur. Sama pendirian, iman, kasih dan pengharapan kita itu sama. Karena kita adalah jemaat kasih karunia. Rasul kita Rasul Paulus yang hidup, yang mendapatkan ilham langsung dari Tuhan Yesus. Ini yang menjadikan kita memiliki kesatuan iman. Ya, paham ya Bapak Ibu? Itu makanya kita memiliki spirit dan semangat yang sama dengan mereka. Spirit dan semangat yang sama. Yang tentunya Bapak Ibu, kita juga harus selalu mengucap syukur, ya Bapak Ibu. Lalu bagaimana caranya Paulus dan Timotius ini mengekspresikan rasa syukur mereka kepada Tuhan? Yaitu dengan cara, kalau kita lihat di ayat yang ketiga, kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita setiap apa? Setiap kali kami berdoa. Jadi mereka bisa mengekspresikan rasa syukur mereka kalau mereka selalu mendoakan jemaat Tuhan di Kolose. Tidak hanya di Kolose, jemaat Tuhan dimanapun. Ya, semua gereja tubuh Kristus. Demikian juga dengan kita, harus selalu saling mendoakan semua orang kudusnya Tuhan sebagai bukti pengertian kita akan keselamatan kasih karunia yang telah kita terima dan rasa syukur kita kepada Tuhan. Disinilah kita melihat konsep doa yang benar yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada kita. Bagaimana pentingnya berdoa yang seharusnya kita lakukan secara terus-menerus. Ya, karena apa? Paulus katakan di ayat yang ke-9. Boleh kita lihat di ayat yang ke-9. Di situ dikatakan apa? Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Paulus dan Timotius dan semua tim pelayanan yang dipimpin selalu mengambil sikap berdoa secara terus-menerus, ya, karena alasan penting berikutnya setelah setiap orang percaya menerima keselamatan kasih karunia hidup yang kekal, 1 Timotius 2 dan 3 dan 4, maka selanjutnya harus mengalami pemberdayaan hidup dari Tuhan dengan pengetahuan akan kebenaran. Ya, pengetahuan akan kebenaran.
Karena ada harapan-harapan sebagai kelanjutan iman dan yang realistis untuk menjadi pengalaman kita bersama di tengah-tengah jemaat Tuhan. Yaitu apa? Di ayat 9 itu dikatakan, supaya akhirnya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Ya, menerima segala hikmat, pengertian dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Ya, apakah kita sudah mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna? Amin. Secara status, betul, secara status kita sempurna, tetapi secara praktis itu masih dalam proses. Karena apa? Ya, Bapak Ibu masih bisa melihat satu dengan yang lain. Ya, selagi Bapak Ibu masih hidup di dunia, itu semua proses, belum selesai. Begitu ya, waktu yang ada dipergunakan dengan sebaik mungkin. Ya, Bapak Ibu. Jadi ada sebuah gagasan baru lagi yang harus kita terima dari kebenaran firman Allah tentang pentingnya kita berdoa secara terus-menerus. Ya, ini berdoa ini luar biasa. Betapa banyaknya orang saat ini sungguh-sungguh berdoa tetapi tanpa pengertian yang benar. Ada banyak, ya, berdoa tanpa pengertian yang benar. Kenapa bisa terjadi demikian, Bapak Ibu? Karena apa, Bapak Ibu? Kalau firman Tuhan bilang tadi, kalau kita lihat secara tidak silat bahwa kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan kehendak Tuhan dengan sempurna. Orang berdoa tidak mengerti, ya, tanpa pengertian yang benar berarti apa? Tidak mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Ya, mereka hanya ingin mengetahui kehendak diri, kehendak manusia, kepentingan diri mereka sendiri dan kelompok yang semuanya itu Alkitab katakan bercacat dan tidak sempurna di hadapan Tuhan. Ya, Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, yang ketiga, kita harus melihat besarnya kasih Tuhan itu melampaui batas. Di ayat yang keempat sampai dengan keenam. Ini adalah firman yang luar biasa, Bapak Ibu. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus, tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan, lihat di situ dikatakan mendengar imanmu, mendengar tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, tetapi tidak hanya itu saja. Oleh karena pengharapan yang, siapa yang menyediakan pengharapan itu? Yesus sendiri. Ya, harapan kita yang disediakan oleh Yesus itu tidak akan pernah pupus. Amin. Tidak akan pernah pupus. Ya, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu apa? Injil yang sudah sampai kepada kamu. Nah, Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Hal menarik, Bapak Ibu. Meskipun Paulus belum pernah berjumpa, belum pernah berjumpa tatap muka, ya, belum pernah berjumpa tatap muka secara pribadi dengan jemaat Kolose. Dari mana kita tahu? Boleh kita coba lihat di Kolose pasal yang kedua, kita agak maju sedikit di ayat yang pertama. Di situ dikatakan, karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi. Nah, situ dikatakan bahwa belum pernah. Ya. Namun di dalam hati Paulus tertanam begitu dalam, begitu luas kasih Kristus untuk mengasihi, bahkan bagi mereka, kepada mereka yang belum dikenalnya secara tatap muka. Dia memiliki hati yang selalu dipenuhi dengan rasa syukur kepada Tuhan. Bagaimana? Kok bisa? Kita tidak tahu orangnya,
Kita belum pernah bertemu tatap muka, belum ada yang Zoom kayak gini. Kalaupun kita tidak bertemu tatap muka, misalnya waktu dulu tuh belum ada fitur-fitur yang secanggih sekarang. Kita bisa lihat begitu ya. Ini kita belum tahu kenal orangnya di mana begitu ya. Tapi kita bisa lihat kalau di zaman sekarang. Kalau di zaman Paulus seperti apa? Berarti itu hanya kabar yang disampaikan begitu kan? Lewat kepada Paulus, kemudian bisa menjadi semangat. Bisa menjadi semangat yang Rasul Paulus ini tanamkan gitu ya dalam diri ya, namun di dalam hati Paulus tertanam begitu dalam kasih karunia untuk mengasihi bahkan kepada mereka juga yang belum pernah dilihat. Dia memiliki hati yang selalu dipenuhi dengan rasa syukur kepada Tuhan. Apalagi Bapak Ibu, kepada sesama anggota jemaat kudusnya Tuhan yang sudah dikenal. Bayangkan saja yang belum pernah dikenal bisa sampai sesemangat itu karena tahu betul bahwa mereka adalah jemaat-jemaat Tuhan yang sudah diselamatkan dan kasih karunia Tuhan. Yang belum dikenalnya saja bisa sesemangat itu, apalagi yang sudah dikenal. Ini adalah efek dari kekuatan kasih karunia Tuhan. Ya, tentunya kita harus lebih lagi menunjukkan bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan dan saling mengasihi, saling mendoakan. Itulah caranya hidup kita semakin diberdayakan oleh kasih Tuhan. Saling mengasihi, saling mendoakan, saling menguatkan, saling mengingatkan. Ya, satu sama lain. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin ya. Jadi dari mana Bapak Ibu jemaat Kolose ini memperoleh kekuatan iman? Ya. Dari mana mereka bisa memperoleh kekuatan iman dan kasih yang membuat mereka terus bertumbuh di dalam panggilan hidup kasih karunia Allah? Dari mana sumbernya? Dari mana awalnya mereka bisa memiliki pengertian tentang pengharapan hidup yang benar dan mempraktekkan saling mengasihi sesama yang membuat Paulus begitu bangga dalam Tuhan mendengar cerita hidup mereka. Kita lihat di ayat yang kelima. Apa di situ dikatakan? Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di mana? Ya, dengar baik. Pengharapan kita bukan di bumi. Pengharapan manusia akhirnya nanti ada dua. Satu di Bapak Ibu mau yang mana? Nggak mau yang di bumi aja? Enggak. Yang di akhir saya maunya di surga. Bapak Ibu maunya di mana? Surga. Ya, pengharapan kita, ya. Pengharapan kita. Nah, ini betul. Ini betul sekali. Kita harus bisa setting pengharapan supaya kita tidak salah nantinya ke depannya bagaimana kita mempelajari firman Tuhan. Betul ya? Iya. Kita harus tahu, kita harus set dulu goal kita kemana supaya kita bisa tahu betul firman yang kita ingin pelajari itu jauh lebih bermakna. Begitu, karena kita tahu pengharapan kita adalah di dalam Yesus janjikan sendiri. Pengharapan kita sebagai orang-orang yang selamat, kita jadi ahli waris. Jadi Bapak Ibu ini nantinya ya sudah memiliki warisan. Amin ya. Warisan tuh sesuatu hal yang berharga gak sih? Warisan di dunia aja kadang orang rebutan pengen warisan kan. Bapak Ibu kalau misalnya Ibu kalau dikasih warisan senang atau sedih? Senang banget lah ya. Iya, senang. Bapak? Udah pernah terima warisan? Oh, belum. Mudah-mudahan nanti dapat terima warisan ya. Tapi yang ini pasti terima warisan ya. Kita adalah ahli-ahli waris. Kita adalah anak-anak Tuhan ya. Tuhan sudah menyediakan semua itu di dalam surga. Jadi jadi kita harus set diri kita, pengharapan kita bukan di bumi tetapi di surga.
surgawi, pengharapan surgawi. Kembali Bapak Ibu. Di situ dikatakan Injil yang sudah sampai kepada kamu, maaf, ayat yang kelima, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Injil yang mana? Kasih karunia. Bapak Ibu sudah tahu. Kalau misalnya ini ditanya Injil yang mana? Injil ini bukan Injil Matius, karena di sini kalau kita lihat di firman Tuhan Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes, ya itu kitab Injil, tuh ya. Injil yang mana harus jelas. Injil ini ada banyak Bapak Ibu, ya. Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus, yang sebelumnya Injil itu pernah disampaikan oleh rekan kerja Paulus. Siapa? Kita lihat di ayat yang ke-7. Siapa namanya? Epafras atau Epafroditus. Ya, dialah yang pertama-tama memberitakan Injil kasih karunia, sehingga terbentuklah jemaat kudus Kolose. Itu dia. Ini kerjasama Bapak Ibu, kerjasama yang luar biasa. Rekan-rekan sepelayanan Paulus ini luar biasa Bapak Ibu. Tidak hanya muda, tapi mereka memiliki kesatuan iman. Ya, bagaimana bisa ya rekan ya bisa didapatkan langsung dari Rasul Paulus, begitu ya. Kemudian ini menjadi misi rekan-rekannya, tidak hanya Timotius tetapi juga Epafras, untuk menyebarkan firman kebenaran, Injil kasih karunia. Hanya satu sumbernya, langsung dari Rasul Paulus, tetapi disebarkan ke seluruhnya, ke segala penjuru dunia. Injil itu yang dimaksud, ya, Injil kasih karunia. Nah, dari pemberitaan kabar baik tentang Injil keselamatan yang diterima oleh Epafras ini, ya, Injil keselamatan yang diterima oleh Epafras dari Paulus, ini kemudian akhirnya terbentuk Jemaat Kudus Kolose. Tidak hanya terbentuk, tetapi juga berkembang. Berkembanglah, ya, sampai ke berbagai tempat, menyelamatkan banyak jiwa bagi kemuliaan Kristus. Itulah yang seharusnya menjadi misi gereja tubuh Kristus saat ini. Amin ya. Ya. Bagaimana kita bisa mengisi pengetahuan kita tentang kebenaran kasih karunia, karena kita sudah punya kunci surgawi. Kunci surgawi yang dimaksud adalah keselamatan. Kita tidak mengkhawatirkan lagi kita nanti kalau mati mau kemana. Itu bukan lagi persoalan. Kalau Bapak Ibu masih mempersoalkan, nanti saya kalau mati kemana ya? Kira-kira apakah ke surga atau ke neraka? Atau ke kuburan? Ya, kalau itu di kuburan terserah. Bapak tidak pikir lagi itu kalau sudah meninggal Bapak. Bapak mau ke Pondok Ranggon atau ke Sunan Giri atau ke Jeruk Purut, itu tidak dipersoalkan lagi. Tidak merasakan mau dibawa kemana ke? Itu bukan urusan kita. Ya, bukan urusan kita lagi itu. Urusan yang hidup ya. Iya. Bikin urusan aja terus ya. Di hidup bikin urusan, mati juga bikin urusan. Tapi setidaknya Bapak Ibu, kita bersuka cita karena apa? Karena kita sudah tahu jalan pulang kita ketika kita nanti dipanggil. Amin ya. Ya, halo Sostenes, tugasmu sudah selesai. Mari pulang. Jangan dulu. Ini kalau Tuhan sudah bilang bahaya, kamu lawan Tuhan ini, bahaya ini. Tidak bisa. Kalau Tuhan sudah bilang pulang, Pak Pardosi, terima kasih untuk segala pekerjaan Bapak. Mari pulang Pak. Pulang. Gak ada lagi pikir-pikir, aduh Tuhan, cepat sekali nih, gitu. Masa saya tinggalkan istri anak-anak saya. Pulang. Itu menjadi suatu tidak bisa lagi kita pungkiri. Semua punya waktunya, betul? Ya, tinggal tunggu aja satu-satu. Tinggal tunggu aja waktunya kapan gitu ya. Tapi masalahnya Bapak Ibu, karena waktu yang tersisa
harus kita maksimalkan. Jangan Bapak Ibu pikir bahwa kita ini masih lama di dunia ini. Kalau kita pikir kita masih lama di dunia ini, malas-malasan kita, Bapak Ibu. Ya, makanya Tuhan nggak kasih tahu kapan kamu meninggal. Ya kan? Ya, logikanya adalah seperti itu. Kalau kita lihat, kalau dikasih tahu, oh di umur segini, oh yaudah nanti umur segini aja lah baru. Enak banget ya. Bisa kita siap-siap gitu kan. Ibarat kita mau pergi sekolah pagi-pagi kita udah siapin malamnya kan. Nah jadi ke sekolah tinggal pakai. Ya ini gak bisa, gak tahu. Itu. Makanya disuruh berjaga-jagalah. Nah ini bukan hanya berjaga-jaga, tapi memaksimalkan waktu yang ada. Karena kita tidak tahu kapan waktunya. Tapi kita tidak usah pusingkan kapan waktunya. Ya karena sudah pasti. Jadi bagaimana kita sekarang, Bapak Ibu, memikirkan bagaimana firman Injil kebenaran ini terus disampaikan dari pribadi kita, dari diri kita. Karena apa? Bapak Ibu ini anggota. Anggota apa? Anggota gereja tubuh Kristus. Kepalanya siapa? Kalau Yesus Kristus suruh Bapak Ibu untuk menginjil, Bapak Ibu harus menginjil atau tidak? Harus banget. Nggak bisa tidak. Bapak Ibu anggota. Masalahnya anggota udah nggak bisa lagi keluar. Karena Bapak Ibu sekali selamat selamanya. Jadi tidak mau, bukan mau tidak mau, itu tanggung jawab. Itu tanggung jawab. Makanya kenapa banyak sekali jemaat kudus Tuhan di zaman kasih karunia ini banyak berkembang. Sampai akhirnya kita bisa mengetahui semua pengalaman dari Rasul Paulus. Tidak hanya dari Rasul Paulus, Timotius juga, Epaphroditus. Itu betapa luar biasanya Injil kasih karunia. Dan itu sekarang kita punya, itu semangat yang kita bangun. Sama persis. Justru enak sekarang kita punya segala macam teknologi yang bisa kita gunakan. Betul? Kalau dulu Bapak Ibu bayangkan, jalan tanpa alas kaki, gitu ya kalau misalnya kita lihat di zaman dulu begitu ya. Belum ada teknologi zaman sekarang begitu. Door to door, kalau orang sekarang bilang door to door, ke rumah begitu. Halo sepada, gitu kan. Dan rumah orang di rumah segala macam. Kalau sekarang kita bisa mudah, di mana saja, di tempat kerja, ya kan? Di tempat kerja kita bisa menginjil. Kemudian di keluarga kita bisa menginjil, di komunitas kita, Bapak Ibu semua yang memiliki bisa menginjil. Nah, itu penting Bapak Ibu. Bagaimana kita tetap memiliki semangat yang sama? Bapak Ibu bisa sampaikan Injil dimanapun, tapi semangat yang kita punya tetap sama. Amin. Itu yang harus kita punya, dan itu harus kita pastikan bahwa keluarga kita adalah di dalam surga, bukan di bumi. Itu yang akan menyelamatkan banyak jiwa. Karena Yesus sudah mati menghapus segala dosa. Segala dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Tidak ada sisa. Tentu berbeda lagi dengan nabi-nabi dan rasul-rasul bangsa Israel. Mereka mengajarkan Injil kerajaan surga kepada mereka, tentang pengharapan mereka yang adalah di bumi. Orang Israel semua pengharapannya di bumi. Karena apa? Itu janji Tuhan. Tidak pernah disampaikan kepada kita, orang di luar dari bangsa Israel, adalah kita dijanjikan untuk mendapatkan pengharapan kita di bumi oleh Tuhan. Bukan, itu janjinya langsung kepada nenek moyang bangsa Israel, yaitu Abraham, bahwa kamu akan mewarisi semua kejayaan yang ada di bumi. Karena dari mula maka bangsa-bangsa akan selamatkan. Itu bukan kepada kita, tetapi bangsa Israel. Jadi kita harus bedakan pengharapan kita, jemaat tubuh Kristus kasih karunia yang ada di surga, dan juga orang-orang atau nabi-nabi pada zaman kerajaan begitu ya, yang mereka adalah memiliki pengharapan di bumi. Itu. Amin ya Bapak Ibu. Sudah paham sampai sini ya pembagiannya? Nah,
Jadi apa kesimpulan kita setelah mendengarkan tentang kuasa Allah yang memberdayakan iman dan kasih dan pengharapan? Kesimpulannya adalah bahwa Bapak Ibu, sekarang ini Allah telah menyediakan bagi kita setiap orang, ya, setiap orang percaya satu rahasia kehidupan surgawi dengan cara yang baru. Allah menyediakan akses bagi kita, setiap orang, ya, setiap jemaat kudus, setiap jemaat kudusnya Allah untuk mengalami sukses dalam kemajuan iman, kasih dan pengharapan. Karena itulah mari kita terus hidup bersyukur, Bapak Ibu. Bersyukur dengan cara lebih sungguh lagi untuk saling mendoakan satu sama lain, agar kepada kita Allah mengaruniakan bagi kita hikmat dan pengertian untuk memahami dan menghidupi kehendak Allah yang sempurna. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Bapa di surga untuk segala berkat rohani di dalam surga. Kami bersyukur Bapa bahwa setiap jemaat-Mu Tuhan, kami memiliki pengharapan, iman, kasih dan pengharapan yang serupa, yang sama di dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus, kami ingin terus dibangun Tuhan. Kami ingin memakai waktu kami yang ada untuk mengetahui betul bagaimana kebenaran Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang luar biasa, yang tentunya akan menjadi pedoman hidup kami, menjadi fondasi bagi hidup kami, tetapi juga menjadi senjata kami Tuhan untuk mengatasi kehidupan kami. Kami percaya bahwa ini semua Tuhan menjadi hal yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan, bagi yang di sini maupun lewat live streaming. Kau berkati mereka satu persatu, pribadi lepas pribadi. Kami percaya Tuhan bahwa hidup kami yang sementara ini ingin kami pakaikan dan berdayakan hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami akan lanjutkan acara pertemuan ibadah minggu kami hingga selesai. Engkau kiranya kuasai dan sertai supaya kami bisa menyelesaikan ibadah kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Shalom. Saya kembalikan ke pemandu acara.